kepala dinas ya, ah, kepala Kesbangpol Nopriadi. Arti ini kadang-kadang masyarakat ini belum memahami apa fungsi adalah lembaga swadaya masyarakat, dan terkadang masyarakat belum tahu apa artinya pers, wartawan, apa itu sebagai lembaga swadaya masyarakat, yaitu LSM. Jadi Bapak sebagai kepala Kesbangpol Kabupaten Kaur untuk menjelaskan ini supaya masyarakat tahu apa sih fungsi lembaga swadaya masyarakat ini. Baik, terima kasih Bung Aidil. Bahwasanya untuk kita ketahui bersama bahwasanya lembaga swadaya masyarakat itu adalah lembaga yang didirikan oleh orang atau sekelompok orang yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat. Membantu masyarakat ini dalam artian dia mampu memberikan fasilitasi, memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, sehingga lembaga swadaya masyarakat ini akan berperan untuk dapat memberikan fungsi pendampingan kepada masyarakat, karena mereka adalah lembaga swadaya, artinya lembaga secara swadaya dia memberdayakan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini yang penekanan khususnya, karena seperti kita ketahui bahwasanya kalau di luar negeri itu juga ada NGO namanya not government organisasi, artinya organisasi di luar pemerintah. Jadi mereka ini di luar pemerintah tapi bersandingan dengan pemerintah untuk sama-sama memfungsikan diri dalam penataan dan membantu masyarakat dalam kebutuhan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat, baik hak-hak masyarakat maupun langkah-langkah masyarakat yang mampu kita berikan, baik dalam bentuk pendidikan, pengetahuan maupun pendampingan. Jadi gini Pak Kepala Kesbangpol Kabupaten Kaur, Pak Nopriadi, artinya di sini lembaga swadaya masyarakat yaitu LSM, artinya ini sangat mulia sekali. Artinya pemerintah Kabupaten Kaur, Pemda Kaur, artinya bisa bermitra, dan juga nanti di tahun 2023 ini nanti artinya itu dana desa itu artinya sangat bersentuhan sekali kepada masyarakat. Artinya program itu adanya hasil muslis masyarakat. Artinya LSM ini sangat penting sekali bagi dana desa itu sendiri. Artinya membantu untuk ke masyarakat dari fungsi-fungsi, dari struktur atau divisi-divisi itu. Jadi sebagaimana anjuran Bapak sebagai Kepala Kesbangpol untuk lembaga-lembaga LSM ini supaya mereka tahu fungsi, sedangkan ini lembaga swadaya masyarakat ini sangat berperan dan sangat mulia sekali. Jadi bagaimana ini Pak Kepala Sekolah, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kaur? Baik, terima kasih Bung Aidil. Sesungguhnya lembaga swadaya masyarakat ini sungguh mulia fungsi daripada lembaga swadaya masyarakat, karena mereka ini betul-betul dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, dan mereka juga adalah sumber pengetahuan atau literasi, dan bisa juga memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dengan lembaga swadaya masyarakat ini dia non komersil, artinya dia memberikan bimbingan itu seikhlasnya dia, mendampingi itu seikhlasnya dia, yang mampu mensandingkan antara program yang mereka bentuk dalam program tahunan maupun program pemerintah itu bisa disondingkan dengan apa sih yang dilakukan selama 1 tahun untuk lembaga swadaya masyarakat ini. Dia bergerak di bidang apa, kemampuannya di bidang apa. Nah, jadi dia membuat sebuah program tahunan. Jadi ketika ini nanti di tingkat desa dibutuhkan hal itu, dia bisa menjadi sebagai narasumber atau pendamping. Itu silakan. Artinya mereka bermitra dengan pemerintah ya memang mitranya sejajar dengan fungsinya mereka. Mereka juga bukan seperti apa yang kita ketahui saat ini sebagai momok yang menakutkan, bahwasanya LSM itu seakan-akan hanya mereka melakukan pengawasan tertentu. Nah, padahal dia juga bisa melakukan tahap pencegahan, pengarahan atau bimbingan dan pembinaan gitu.
Satu lagi Pak Kepala Iya, Kisbangpol Kabupaten Kaur, artinya masyarakat ini jangan diindikasikan itu yang dikatakan menakutkan. iya, Artinya masyarakat ini kalau ada nanti sedikit pelanggaran individu iya. anggota LSM itu sendiri, apakah masyarakat bisa melaporkan ke badan yaitu di dalam Kisbangpol itu sendiri atau seperti hukum ke pihak eh, kepolisian atau hal-hal yang namanya yang menyangkut dari pelaporan masyarakat ke bidang hukum. Apakah dia ini kalau pelanggaran etika seperti mana nantinya itu seperti mana Pak untuk diketahui masyarakat supaya mereka bisa melaporkan kalau ada pelanggaran individu nanti pelanggaran etika. Ya, terima kasih Bung Aidil. Artinya begini, lembaga swadaya masyarakat juga dia harus tahu bahwasanya mereka juga adalah lembaga resmi. Itu yang pertama. Resmi dan mempunyai program yang nyata. Resmi itu terdaftar ya, terdaftar dan mempunyai apa namanya badan hukum yang ada di apa nama ditentukan oleh pemerintah gitu kan. Nah kemudian dia betul-betul melaksanakan aktivitas itu di mana ada surat keterangan keberadaan mereka gitu kan dengan kepengurusan yang lengkap dengan sekretariat yang lengkap. Nah ketika persyaratan-persyaratan seperti ini juga ini bisa dipertanyakan. Nah selagi kegiatan-kegiatan mereka ini memang betul-betul positif yang sifatnya mampu bersandingan dengan kegiatan pemerintah, dia bukan hanya sekedar hanya mencari celah mengkritiki, tapi sebaiknya mereka juga mampu memberikan tahapan pembinaan, pencegahan dan meluruskan. Artinya ini hal-hal seperti ini ya mereka juga anggota masyarakat. Misalnya dia berada di mana, dia kan masyarakat satu tempat, ya dia juga berhak bersuara untuk memberikan apa namanya pandangan-pandangan gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita hanya dengan lembaga kita super power tidak. Nah, karena ada ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwasanya setiap yang namanya kita ini punya apa namanya punya kedudukan yang sama di dalam hukum. Ketika mereka misalnya berhadapan atau misalnya ada indikasi-indikasi yang lain yang memang bertentangan dengan aturan yang mereka lakukan ya sebenarnya sah-sah saja pihak-pihak pun bisa menanggapi kalau memang hal-hal seperti itu dilakukan laporan. Nah, tapi sebaiknya memang lembaga swadaya masyarakat ini adalah yang pertama bagian dari masyarakat, yang kedua dia harus mampu memposisikan dia ini adalah sebagai pemberi edukasi gitu kan, pemberi pendidikan, pemberi pengetahuan. Kemudian dia juga harus mampu memberikan apa namanya pemahaman atau pemahaman yang lebih gitu kan, atau bisa jadi dikatakan sebagai literasi dalam hal ini. Nah, disitulah fungsi LSM. Jadi LSM ini didirikan itu atas kesadaran sendiri dia ingin mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang betul-betul secara sukarela siap membantu masyarakat. Nah, jadi di sini sebenarnya tidak ada unsur bahwasanya apa yang saya harus dapatkan di LSM tidak. Tapi mereka ini kalau dia sudah menjadi lembaga swadaya masyarakat, murni dia ini tenaga yang betul-betul didharma baktikan secara sukarela untuk masyarakat. Nah, akan lebih indah dan bagus ketika mereka juga mampu mendampingkan kegiatan ini atau mensondingkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya membantu pemahaman, memberikan bimbingan dan bersama-sama untuk membuat formulasi dalam hal kebijakan ataupun langkah-langkah pembangunan yang lebih baik dan lebih maju. Itu kira-kira. Terakhir nih Pak Iya. Kepala Kesbangpol Kabupaten Iya. Kaur, himbauan kepada teman-teman kita LSM ini supaya image-nya di mata masyarakat itu adalah suci, bersih, Iya. jangan sampai lagi image-nya itu di tengah masyarakat itu seolah-olah itu negatif gitu. Iya. Jadi seperti mana Pak himbauan kepada teman-teman kita ini lembaga swadaya masyarakat? Ya, baik. Terima kasih Bung Aidil. Sebaiknya memang kami dari Kesatuan Bangsa dan Politik yang fungsinya adalah lembaga pembina daripada Ormas dalam hal ini menghimbau dan menganjurkan bahwasanya yang namanya organisasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat di dalamnya betul-betul bekerja secara profesional dan kita juga harus mampu memposisikan diri kita ini adalah bagian dari masyarakat. Kita punya kedudukan yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama demi untuk memajukan sebuah wilayah terkhusus di Kabupaten Kaur. Maka kami mengajak
kawan-kawan lembaga swadaya masyarakat, bekerjalah secara profesional dan bekerjalah secara nawaitu sukarela yang baik, sehingga nuansa di tengah masyarakat, marwah sebagai lembaga swadaya masyarakat itu bisa diakui. Dan jangan sampai nanti lembaga swadaya masyarakat ini dianggap sebagai penghambat ataupun dianggap sebagai pertentangan atau berseberangan dengan pemerintah. Yang substansinya mereka ini adalah lembaga sebagai pendamping, lembaga yang bermitra, dan lembaga yang sama-sama menguatkan dalam kebutuhan untuk memajukan baik dari sisi pembangunan maupun segala bidang yang sifatnya untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Oke, Ya. Pak Kesbangpol, Ya. Kepala Kesbang, terima kasih